Sebetulnya masalah ini kan sudah selesai ya 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan di LM ini sudah meminta maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil sebetulnya 4 tahun yang lalu sudah. Nah, memang benar Pak RK ini pernah bertemu dengan LM ya pada saat itu, bahwa LM ini datang menghadap Pak RK untuk memohon bantuan uang kuliah pada saat itu. Nah, kondisi yang bersangkutan, informasinya pada saat itu juga ada dikonfirmasi di berita, bahwa beliau saat itu sedang bertemu itu beliau saat sedang hamil ya, sedang hamil ya. Jadi sedang hamil datang ke tempatnya Pak Ridwan Kamil memohon bantuan uang kuliah. Nah, tentunya permasalahan ini sudah selesai 4 tahun yang lalu. Nah, kita nggak tahu tiba-tiba sekarang muncul lagi isu ini, kan begitu. Motifnya apa, motivasinya apa, kita tidak tahu. Nah, terkait dengan permasalahan ini, kami selaku kuasa hukum yang memang ditunjuk oleh Pak Ridwan Kamil untuk merespon isu-isu ini. Karena memang menurut hemat kami, isu ini kan sudah menyangkut nama baik ya, nama baik Pak Ridwan Kamil yang tentu sudah menyangkut ke ranah hukum. Nah, oleh karena itu kami merespon. Ada 3 hal yang kami respon, Pak Rio. Pertama, terkait dengan pernyataan viral ini di berbagai media massa yang memang saya baca juga, saya lihat juga ada perempuan yang berinisial LM kalau tidak salah ya Pak Rio ya, yang mengaku memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, kami selaku kuasa hukum tentunya sekali lagi dengan tidak menghormati, dengan tidak mengurangi, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada perempuan yang berinisial LM, silakan untuk yang bersangkutan membuktikan kebenarannya, membuktikan pengakuannya secara hukum. Satu. Yang kedua, tentunya pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti yang tentunya tidak dapat dibuktikan, ini kan sudah mengarah kepada fitnah. Kalau bisa kita katakan sebagai pembunuhan karakter assassination yang berimplikasi kepada hukum. Ada konsekuensi hukum apabila tidak bisa dibuktikan secara hukum. Itu yang kedua. Tentu yang ketiga, sekali lagi kami ingin menyampaikan supaya publik juga tahu bahwa permasalahan ini sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan LM itu kalau tidak salah informasinya sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Nah, tentu 3 hal ini yang kami sampaikan untuk meluruskan isu-isu yang akhir-akhir ini berkembang dan muncul di media massa. Dan ini memang cobaan untuk Pak Ridwan Kamil yang memang manusia, tentu ada cobaan-cobaannya Pak Ridwan Kamil, ada cobaan seperti ini, ya kita mohon dapat apa namanya mendoanya supaya Pak Ridwan Kamil bisa menghadapi cobaan ini. Saya kira gitu Pak Rio yang saya bisa sampaikan. Semakin klarifikasi, semakin kita bertanya-tanya gitu ya. Klarifikasi bukan jelas, semakin bertanya-tanya nih gue nih. Maksudnya gini Pak, ini kan katanya fitnah keji bermotif ekonomi, yang dimana pembahasannya itu cuma 1 kali pertemuan membahas mengenai beasiswa. Tolong di-spill gitu loh Pak, ini beasiswa apa gitu, karena ini bahaya banget dan serem banget. 1 kali pertemuan langsung bisa ngeklaim punya anak Pak. Itu beasiswa seperti apa Pak? Hashtag beneran bertanya dan juga pengen beneran menghindari gitu ya, karena di beasiswa bahaya banget gitu kan. Kebetulan gue masih kecil jadi nggak paham hal-hal kayak gini. 2 tahun 5 bulan lah usia gue. Lalu Pak ya, mengenai bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan tuh Pak, boleh di-spill nggak sih Pak? Apa sih itu Pak? Karena kita semua bertanya-tanya di sini dan kita masih percaya dengan Bapak gitu. Karena bapaknya juga sudah menggunakan tim hukum gitu kan ya. Semoga masalah ini cepat selesai dan juga fitnahnya itu beneran fitnah gitu ya Pak. Dan please banget dikasih tahu gitu ya, itu beasiswanya apa Pak? Saya pengen menghindari beasiswanya Pak. Takut Pak 1 kali ketemu bahas beasiswa bisa ngaku punya anak.
Dan yang terakhir gitu ya, karena sudah lebaran, mohon maaf lahir batin juga ya Pak ya. No hard feeling di sini, tapi cuman kayak mengeluarkan opini saja. Oke, peace, love and gaul. Dan akhir kata gitu ya Pak, kan mohon maaf lahir batin gitu ya. Gue juga pengen mohon maaf lahir batin. Ini no hard feeling ya Pak, tapi serius penasaran aja dengan beasiswanya. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love and gaul. Semoga masalahnya cepet selesai. Lagi heboh kasus Ridwan Kamil yang diduga mempunyai anak dari hubungan dengan seorang selebgram yang speknya ya begitulah. Yang boleh menghujat Ridwan Kamil itu adalah wanita boleh. Ataupun kalau kamu cowok, kamu yang gak pernah selingkuh, gak pernah tertarik sama ani-ani, gak pernah booking micet, ya kamu lurus silakan hujat. Tapi kalau kamu, itu bukan saya. Nah, makanya saya tidak mau menghujat, wajar lah, itu namanya pribadi lah. Bang Ridwan Kamil itu kan ganteng, kemudian ngomong gitu, pasti ada orang, banyak orang, ribuan orang itu yang terpesona. Dan kemudian kalau tahan godaan ya kan jebol satu cicai bos. Nilai ulangan itu kalau 100 ya kan, salah satu tuh masih 99. Jadi udahlah, itu masalah pribadi beliau, biarkan beliau klarifikasi ya. Nggak usah ngeributin orang, kecuali kamu nggak punya aib, kamu nggak punya salah. Kita ini ya tahu sendiri, apalagi gua tuh kan. Makanya gua nggak komen. Saya cuma sebagai sesama laki-laki, ex ketua Paguyuban Buaya Indonesia, ya tetap semangat Pak. Biasalah itu. Cuma lain kali pakai pengaman, biar aman. Pasti udah pada lihat lah ya klarifikasinya Pak Ridwan Kamil mengenai yang lagi viral. Tapi sekarang fokus gue lebih ke perempuan jahat yang lagi menuntut keadilan. Yes, menurut gue perempuan ini jahat banget, terlepas klarifikasi dari Pak RK itu bener atau tidaknya, tapi lo adalah perebut laki orang. Dan sekarang dengan lantangnya lo meminta keadilan atas dasar lo seorang ibu yang pasang badan demi anaknya, dan secara tidak langsung lo meminta simpati dari masyarakat. Apakah lo nggak malu? Tolong ya, tolong banget untuk para stasiun TV dan juga para YouTuber, jangan ada yang ngundang si Enong-Enong ini buat masuk podcast. Jangan dikasih panggung, template-nya udah jelas, nanti datang ke podcast, nangis-nangis, dikasih tisu, aku tuh sebenarnya ini, aku tuh sebetulnya itu. Enggak, lo tetap pelakor. Ini kan lo speak up juga karena udah terlanjur belendung dan merasa ditinggalkan, takut tidak dipertanggungjawabkan. Coba aja lo nggak belendung, mungkin lo masih menikmati juga kan? So ya, intinya tidak ada yang namanya keadilan untuk pengganggu rumah tangga orang. Jangan dikasih panggung, jangan dikasih podcast, jangan tiba-tiba dijadiin BA. Kalau memang kalian adalah tim woman support woman, boleh silahkan kita support ke istri sah. Baru gue tinggal liburan udah ada berita baru, perkara Gundik minta keadilan, say. Begitu gue landing Tokyo terus nyalain HP, baru gue sempat bisa baca DM terus banyak yang minta nih gue kasih pendapat soal Gundik yang minta keadilan ini. Dan gue kaget juga nih, siapa lelakinya gitu ya, say. Ada aja gebrakan pergundikan di tahun 2025 ini. Terus jangan pada salfok sama mata gue yang sebelah ya ini merah, baru gue tetesin air mata, untung bukan air bah. Jadi gue sempet agak bingung nih dengan konsepnya Gundik minta keadilan kayak mana gitu saya ceritanya. Kalau kata gue mah dari awal lu udah memulai perselengkian itu, kan lu udah tahu nih, lu aja udah kagak adil sama keluarga seseorang, terus sekarang lu minta keadilan tuh kayak mana? Memang dari awalnya, dari nasib lu ya, udah awalnya lu dijadiin Gundik aja tuh, lu udah bakal diperlakukan tidak adil. Terus sekarang kenapa lu jadi minta keadilan? Lu siapa? Lu udah kayak istri sah, istri sah aja belum sakit hati, belum sempat minta keadilan, udah sakit hati. Terus sekarang lu yang minta keadilan, mungkin lu jauh. Kenapa gitu, maksud gue, lu bisa kepikiran minta keadilan? Lu aja udah minta maaf belum? Kenapa makin kesini pergundikan ini makin malah pada kagak tahu diri gitu ya, say? Oh, lu katanya urusan anak kayak segala macem ya, itu urusan anak harus apa sih namanya diperjuangkan begitu ya. Tetep aja ya, anak lu kan juga kagak sah. Bagaimana lu bisa minta keadilan coba? Kan dari awal lu udah tahu nih, lu sama si laki udah tahu nih berbuat kesalahan, berbuat dosa. Lu berdua emang dajal kan ya? Kan seharusnya dari awal lu berdua udah tahu nih, kalau lu ngelakuin hal tersebut konsekuensinya apa? Bisa ke arah apa? Bisa juga punya anak, ya kan? Kalau emang lu sebagai emak, ya, atau waktu saat itu belum jadi emak lah ya, tapi kan lu udah tahu nih, bisa ada kemungkinan terjadi gitu ya. Lu udah mikir, lu kagak mungkin lu ngelakuin. Dengan lu ngelakuin begitu dan akhirnya jadi nih anak, lu aja udah berbuat tidak adil buat anak lu. Udah,
Udah, mendingan menurut kata gue mah ya, para gundik-gundik ini udah kagak usah pada sok-sok mencari keadilan daripada gue cabein tuh lobang lu. Bukan mulut lu lagi, bukan mata lu lagi, lobang lu gue cabein. Biar kojotan lo. Gue tahu emang kagak ada salahnya nih anak Nih anak kagak salah, kagak minta dilahirin dari lu, kagak minta jadi maksudnya kagak minta untuk dihasilkan dari benih lu berdua, ya kan? Dari benih yang sama-sama haram. Cuman ya udah jadi bubur. Ya sekarang gimana ceritanya, lu orang aja nih. Gimana nih yang terbaik buatnya anak? Urusan lu berdua, lu orang yang berbuat dosa, ya kan? Lu orang ya yang mencari solusinya bagaimana. Tapi kalau lu ngomong soal keadilan, jangan berani-berani lu ya. Dari awal lu sudah memutuskan untuk berbuat seperti itu sampai akhirnya bisa menjadi anak kan. Sebelum jadi anak kan berbuat dulu ya. Itu namanya lu sudah berbuat tidak adil kepada keluarganya, juga sebenarnya juga kepada diri lu sendiri. Kok maunya dijadiin gundik, cuma dijadiin celup-celup doang, celup-celup sosis, ya kan? Terus sampai akhirnya begitu jadi anak, lu tuh sudah tidak adil ke anak lu sendiri. Jadi jangan sok-sok minta keadilan. Emang udah nggak ada keadilan buat lu di sini, tau nggak? Let me do that. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Gimana nih kabarnya? Mimin punya informasi tentang berita yang viral saat ini, yang mana banyak diperbincangkan oleh para netizen. Siapa lagi kalau bukan Ridwan Kamil? Bagi kalian yang penasaran jangan di-skip dan pantengin terus sampai habis. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar merespons isu dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil. Muslim menegaskan 3 poin sebagai respons pihaknya atas kasus ini. Poin pertama, pihaknya meminta kepada perempuan berinisial LM yang mengaku mempunyai anak dari Ridwan Kamil untuk membuktikan pernyataannya secara hukum. Tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami meminta kepada beliau, mempersilakan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum. Tutur Muslim di Bandung, Kamis tanggal 27 Maret tahun 2025. Poin kedua yang disampaikannya, Muslim mengatakan, apabila pengakuan perempuan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti akurat, kasus ini akan mengarah kepada fitnah. Nah, ini tentu ada dampak hukumnya atau implikasi hukumnya, sebutnya. Lantas, poin ketiga yang disebutkan yakni tentang permasalahan yang dinyatakan sudah selesai 4 tahun yang lalu. Dan beliau, yang bersangkutan, LM, sudah meminta maaf atas kasus ini, ujar Muslim. Namun, ketika ditanyai lebih lanjut mengenai kasus 4 tahun lalu yang disebutkannya, Muslim menegaskan, dirinya hanya menyampaikan 3 pernyataan dan enggan berkomentar lebih detail dalam kesempatan itu. Intinya kan Pak Ridwan Kamil sudah membuat klarifikasikan. Nah saya kira itu terkait dengan klarifikasi itu. Jadi sudah selesai dan yang bersangkutan sudah minta maaf, jawabnya. Ketika dikonfirmasi lagi terkait apakah Ridwan Kamil mengenal perempuan tersebut, Muslim juga enggan memberikan lebih banyak keterangan. Teman-teman baca aja di klarifikasinya, ucap Muslim. Nah sahabat setia Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Ridwan Kamil. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan juga berikan sedikit komentar positif. Untuk perkembangan channel ini, Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.